Maaf lahir batin Bu, jangan tersinggung ya Bu, jangan tersinggung aja. Kalau ditanya punya utang nggak sama Tuhan, enggak, udah ketahuan waktu pengantin dari pagi sampai malam nggak sholat sengaja. Ya. Tersinggung kan Pak, mohon maaf ya kalau saya bapak-bapak tersinggung. Inilah keberanian orang menyampaikan kebaikan. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil padahal engkau mengetahuinya. Ini yang kita robah. Tidak dilarang merayakan perayaan itu, justru pada perayaan itulah mengingatkan kita apa yang utama dari Isra Mi'raj itu yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Salat. Mana ayatnya? Ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yaduqqul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Coba, celakalah bagi orang yang sholat aja celaka, apalagi meninggalkan sholat. Tuh, hati-hati Bu, makanya doanya kita tuh nggak begitu ampuh karena begitu. Terus sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga kadang-kadang juga kita malas sholat. Kakek nenek masih malas sholat. Tapi peringatan Isra Mi'raj paling getol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abadi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fasalla bal tuksirunal khayatad
dunya wal akhirah alayya. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu auladum mursalin, wa la hawla wa la quwata illa billahul aliyul azim. Sujud syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Zat yang berikan kehidupan kepada kita, Zat yang berikan kenikmatan iman Islam, Zat yang berikan kesempatan hingga malam hari yang berbahagia ini, cucuran Rahman dan Rahim Allah masih bersama kita hidup di dunianya ini. Semoga semua yang hadir malam hari ini, langkah dan duduknya menjadikan langkah amal ibadah buat kita dunia dan akhirat. Allah sangat sayang kepada kita semua. Hari ini kita dipilih untuk datang ke tempat yang mulia, di mana sebentar lagi kita akan menjelaskan sedikit perjalanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Yang hari ini semua hampir banyak di tempat melaksanakan malam Isra dan Mi'rajnya beliau. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana, manusia agung satu-satunya di dunia ini, yang pandai mengatur rumah tangganya, yang hebat amal ibadahnya, tahajudnya tiada tertandingi. Berjuta bibir manusia mengucapkan nama asmanya, rindu kepadanya, sambil menangis di depan makamnya. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kepada kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dan barokahnya nanti di yaumil akhir, serta kita bisa mengamalkan perintahnya, menjauhkan larangannya. Insya Allah kita menjadi umat pilihan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya terus kita berdoa, semoga kita nanti pulangnya husnul khatimah. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang sangat saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tahu saya cuma Ketua RT, karena panitia nggak ngasih dokumennya dengan saya, takut nanti salah. Hanya 3 RT, namanya pun Pohok. Mudah-mudahan Pak RT, tiga-tiganya panitia yang kemarin datang ke rumah saya 2 orang, sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh segenap panitia yang di bawah naungan Ketua RT hari ini mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat saya hormati Ketua lingkungan kita Bapak Jaro, itu pun namanya nggak ada di saya, cuma tadi aja salaman, hampura Ustadz. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini, wabil khusus kepada imam kita, imam masjid, imam musholah, mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada ibuku, saudaraku, Pak RT, ini guru saya sebenarnya ini, Bapak
Ali Saharin, beliau itu 7 tahun di pesantren, lulusan tahun 93, salah ngundang saya, padahal di sini ada ustadz. Mudah-mudahan Pak Ali Saharin dengan keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Pak Sultan. Alhamdulillah malam hari ini karena runtuhnya hujan ini bertambah keimanan kita. Begitu semua yang hadir di sini. Horas menandakan ustadznya orang seberang. Coba kalau terang nih, tadi saya sudah japri banyak teman di Balaraja datang, insya Allah Ustadz, tapi karena hujan biasanya berdatang tuh bak terbuka. Kenapa? Dilihatnya orang yang ceramah aneh, suaranya lantang, nggak aling-aling, nggak pakai engkehola. Kalau cek Sunda nama di Solear mangkana ulah gitu. Baik, sebenarnya paling enak nih karena saya lihat Pak RT semangat. Walaupun hujan itu kan rahmat Ustadz, betul rahmat. Cuma ibu-ibu sudah minggir-minggir. Kita nggak usah lama-lama. Ya Bu ya, nggak usah lama-lama. Ibu mau lama apa sebentar? Ibu mau lama apa sebentar? Lama, maaf. Bu, Ibu saya berdiri apa duduk? Bapak-bapak tenang, saya nanya ibu-ibu, nanti giliran. Tuh. Harus tanya dulu. Iya, karena apa? Ini ampura baik Pak RT. Karena panggungnya takut saya roncos ke sono gitu. Nah, aduh, insyaallah. Mudah-mudahan salah kita sesuai dengan jadwal yang ditentukan, nggak boleh lebih dari jam yang ditentukan. Tapi nggak saya tentukan jamnya. Baik, hari ini kita bertemu di sini bukan karena siapa-siapa. Ini karena kita bertemu adalah karena Allah. Bu, cinta Nabi, cinta Nabi, betul? Pertanyaan, yuk kita selawat dulu. Semuanya berdiri tanpa terkecuali karena cinta Nabi. Yuk. Sallallahu 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 ya Rabbi salam ya Rasul ya ya Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kan udah berdiri, kan udah bergeser tadi daripada melongo aja begitu. Bapaknya yang di belakang sana juga dulu Pak RT ikut berdiri, ikut semua berdiri jadinya tuh. Senang, bagus buat Pak RT itu. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi, kita harus lantunkan salawatnya. Walaupun rintik-rintik keberkahan datang, beliau membela kita. Jangankan hujan, batu dilemparin, beliau sanggup tanganin. Pak RT Ampura, ini mau tanya dulu nih. Pak RT cinta sama Nabi? Andaikan terjadi, ini andaikannya, andaikan terjadi kali yang di depan sana gede, anyut, anak, istri dan Nabi bertiga,
dengar, bertiga dengan Nabi sama-sama hajut. Pertanyaan saya, kira-kira yang ditolong siapa? Halo? Hah? Semua. Kan harus ada yang diutamakan. Nggak mungkin kau tolong ini Pak RT dulu Bu, giliran ya, giliran. Ini ngaji benar kita dulu malam hari ini. Makanya undang orang Batak itu nggak boleh cuma 20 menit ceramah, cuma ketawa selesai. Ayo, pilih satu. Ayo, ini serius Pak. Serius Bu, katanya kita ini cinta sama anak, cinta sama istri. Giliran ini Pak RT-nya saya tanya loh, bukan warganya. Bu, kalau ibu, nih ini dengarkan Bu, nanti giliran ibu nih. Kalau Nabi begitu mau tenggelam bertiga, di situ ada suami, ada anak, ada Nabi, yang mana ibu tolong? Hah? Anak nggak apa-apa, itu pilihan. Makanya demokrasi di Indonesia bebas pilihan walaupun salah ya. Makanya malam hari ini apa yang mau kita kupas? Isra Mi'rajnya kecintaan kita kepada beliau. Jawabannya nanti kalau ibu ditanya orang, siapa yang mau ditolong Pak RT, yang kita utamakan adalah Nabi. Istri loba jadi itu, suami banyak, tapi Nabi cuma satu. Cinta kita. Jangan salah ngomong, siapa yang mau dibela? Nabi mau meninggalnya. Apa yang disebutkan sama dia? Kan nggak disebutkan Fatimah, enggak, Ali, enggak. Ingin disebutkan ummati. Tuh. Makanya tidak ada teladan seperti beliau lagi. Kita mengingatkan itu buat kita pahamin. Makanya alhamdulillah entah apa anginnya, semua Pak RT di RT yang 3 ini datang ke rumah dengan Pak Ali. Ceramah, katanya ceramah apa? Isra Mi'raj. Udah di rumah aja ceramah, sudah selesai. Tuh. Udah jelas Bu. Jadi kalau ditanya orang nanti, siapa yang mau kita cintai pertama? Nabi. Makanya bila engkau beribadah, engkau lebih cintalah kepada yang mengajarkan ibadah itu. Ya Pak RT ya, saya ulangi lagi, kalau pemajikan banyak. Tenang, itu buat Pak RT doang. Bu, laki-laki banyak, tapi Nabi cuma satu. Orang rebutan besok pingin berdampingan di dekatnya Nabi. Makanya diberangkat di Mekah, di Madinah, ziarah saja orang menangis, nempelkan sorbannya di makamnya Nabi. Padahal nggak pernah ketemu kan? Pingin. Nah, itu baru permulaan. Ya. Kuenya masih ada? Udah habis? Bilang panitia, orang ceramah belum mulai, kue udah habis. Hidup nggak usah terlalu banyak kita pikirkan. Yang penting Isra Mi'raj malam ini malam kebahagiaan buat Nabi Muhammad sallallahu. Tuh. Hampura Pak RT, saya duduk ya. Gak enak salahnya ada yang duduk di bawah, saya berdiri kan begitu. Kayak itu aja penguasa kan begitu loh. Ya.
Pak Imam mana Pak Imam masjid tadi kok mana hilang? Nah, tuh ya, sini semuanya. Alhamdulillah, ini baru permulaan Pak. Kalau orang Medan kan ada gasnya pelan dulu, nanti baru ke depan. Insya Allah besok juga pasti manggil saya lagi. Kenapa? Suaranya khas. Ya. Kalau saya ngomong Sunda nanti ibu bingung, di mana Sundana? Tiasa Sunda, tiasa. Kalau Sunda kan ngomongnya pula ente. Nyaho ente. Nyaho. Geus beres kan ceramah. Penting ngopi kan begitu doang, selesai. Karena kita khas kita di sana, luaskan itu supaya masyarakat mendengarkan apa yang kau sampaikan itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Allah memberikan kepada kita satu petunjuk yang malam hari ini banyak dirayakan saudara-saudara kita, namun kita harus jujur dulu Pak, jujur dulu kameramen, jangan disetting. Kenapa? Ini asli, jangan dibelok-belokin. Kenapa? Saya ngomong yang sejujurnya. Kenapa bencana terjadi? Kenapa banyak ujian Allah terjadi? Disebabkan kita sengaja melanggar aturan Allah. Catat kamera. Bu, kalau mau jelas lagi nanti saya di TV One. Tapi yang jam 12 malam kalau di bulan puasa di situ ada malam renungan ANTP semua. Pak Imam tuh maunya Pak Imam tadi di sini tuh, maksudnya saya di sini dia. Iya, Pak Imam di sini gitu. Ya. Mohon maaf lahir dan batin semua guru-guru saya menyampaikan apa adanya. Tidak mau membuat ibu senang, tidak mau membuat panitia senang, tapi membuat panitia untuk belajar. Kalau buat senang itu adalah lipstik, hanya gambaran. Satu, Bu. Terus, nah, kunci Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kuncinya yang pertama. Berapa kuncinya, Bu? Bawa kunci enggak? Pak, bawa kunci enggak? Kuncinya apa, Pak? Kuncinya Nabi kita mau berangkat dibersihkan dulu jiwanya. Ini harus kita hafal. Makanya kita tiap tahun mengadakan Isra dan Mi'raj, tapi begitu-begitu. Makin tua makin parah. Yang penting kita ada tradisi, itu bisa kita buktikan. Kenapa? Karena kata Allah begitu, ya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa membangkitkan agama Allah, niscaya derajatnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Pak RT bertiga nih membangkitkan agama Allah. Mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin cepat beli Pajero. Gak usah rumah gede, yang penting hati besar. Amin, amin katanya Pak RT dari sana.
Kalau ya asal jangan, kenapa? Kalau hanya Pajero kan itu kan panas di jero. Kan ya, benar kan? Pajero panas di jero. Tuh. Mohon maaf lahir batin ayahku, guru-guruku yang ada, kalau saya menyebutkan yang sebenarnya. Hampura, tolong jangan dimarahin panitia, terutama guru saya ini Pak Ali Saharin ini, jangan dimarahin dia. Saya sesuai dengan Al-Quran dengan hadis yang saya sampaikan. Kalau kita tersinggung nggak masalah, kita gampang bertaubat. Satu. Yang kedua, Allah kirimkan surat Al-Jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Baru sedikit Allah goncangkan bumi ini, manusia bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kita asik menyalahkan orang, tapi nggak berani menyalahkan diri kita sendiri. Isra Mi'raj diberikan Allah kepada kita melalui baginda Nabi besar Muhammad. Dengan itu hebat dan indahnya, ya, langsung perintah. Bu, Nabi membawa oleh-oleh salat. Pertanyaan kedua, salat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Bapak, ini di sini Bapak mulai tersinggung nanti. Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Pelan suaranya. Kalau wajib kan, kalau ditinggalkan kan berdosa. Halo? Kalau wajib ditinggalkan kan berdosa. Kenapa kita tinggalkan? Isra Mi'raj. Ini kita bahas nih. Biar saya sampai jam 1 lewat 20 menit nanti baru selesai. Biar Bapak ngerti. Paling-paling juga besok kapok undang orang Batak katanya kan begitu tuh. Kenapa? Karena kita sesuai. Karena selama ini umumnya semua hampir jamaah kita ninabobokan dengan andaikan turun hadis qudsi disampaikan kepada kita semua, wailul li ummati wal ju'i wal ulama'i wan su'i. Apa itu? Celakalah umat ini gara-gara ulama penerangannya kurang benar. Ternyata ayeuna kita ngikut siapa? Hah? Kan bararingung kan jawabnya kan? Kenapa saya katakan tadi celakalah umat ini? Ulama tidak mau tegas. Lebih penting kita tradisi daripada agama. Bu, kan kita mau berkah, mau mendengar peringatan Isra Mi'raj ini biar tahu kita apa yang dilihat Nabi dari atas ke bawah. Jangan tradisinya kita besarkan tapi pelaksanaannya kita langgar. Hati-hati kamera nih. Tradisinya kita hebat tapi perintahnya kita langgar. Masukin YouTube, lihat YouTube saya nanti semua itu. YouTube Safarudin Hasibuan Emma. Udah kelihatan. Saya nggak alih-alih.
Apa yang kita langgar, Bu? Apa yang kita langgar, Pak? Yang jarang orang mau menyampaikannya. Satu, maaf lahir batin, kita mau puasa, jangan ada nanti unek-unek pasien Pak RT nanti datangin rumah Pak RT pokoknya yang begitu-begitu mah ulah jangan kesini lagi, hilang job katanya. Yang pertama kita langgar hari ini, Bapak dan Ibu, dengarkan semua, kalau cinta sama Nabi, cinta sama Allah, biar nggak datang bala bencana ke tempat kita di sini. Menikah, senang orang di masjid menikah supaya Islami. Sudah waktunya zuhur, ada yang berani suruh pengantin sholat. Ada yang berani? Ayo jujur Bapak, jujur. Kan wajib. Ini bedanya orang Batak dengan penceramah yang lain. Udah di pelaminan dari jam 12 sampai jam 5. Kemana pengantinnya? Salin. Ada yang ngomong, kemana pengantinnya? Lagi sholat. Nikahnya tadi di masjid. Benar nggak, Pak? Pak, benar nggak gitu? Berani ngomong nggak? Ayo, jujur kita. Supaya ini benar-benar kita mau dengan Allah, supaya nggak kena ujian. Isra Mi'raj, tahun duka cita buat Nabi. Dia pergi mengembara sampai ke Taif, dipanggil oleh Allah, dihibur, dilihat pemandangan dari atas sana ke sini. Nih, maaf lahir batin, Bu, jangan tersinggung ya, Bu, jangan tersinggung aja. Kalau ditanya punya utang nggak sama Tuhan, enggak, udah ketahuan waktu pengantin dari pagi sampai malam nggak sholat, sengaja. Ya, tersinggung kan Pak, mohon maaf ya kalau saya bapak-bapak tersinggung. Inilah keberanian orang menyampaikan kebaikan. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil padahal engkau mengetahuinya. Saya nggak bilang Bapak mau dimasukkan ke mana, terserah, Bu. Kan kita kan mau berkah memperingatin Isra Mi'raj ini. Ada yang berani minta dinya mau di depan penghulu, amin, amin, jadikan ya Allah keluarga ini seperti keluarganya Nabi Sulaiman alaihissalam, amin. Jadikan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, amin. Aminnya doang. Kenapa aminnya doang? Giliran ditinggal 2 bulan udah mencak-mencak. Katanya Nabi Yusuf berapa istrinya? Hah? Amin. Karena kita nggak tahu artinya bagaimana kan begitu. Ya, istri Nabi berapa? Nabi Yusuf berapa? Nabi Ibrahim berapa? Jadikan keluarga ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan Ismail ditinggal berapa tahun? Nyari nggak? Kan nggak nyari kan? Ibunda Siti Hajar ditinggal bertahun-tahun, dia besarkan Ismail alaihissalam. Ada dia ngomong sama Pak RT, bapaknya anak-anak terbalik? Nggak ada, bertahun-tahun. Coba zaman ayona, jangankan seminggu, 2 pohe terbalik. Tadi kan waktu nikah, amin,
Amin. Tuh, ini yang kita robah. Tidak dilarang merayakan perayaan itu, justru pada perayaan itulah mengingatkan kita apa yang utama dari Isra Mi'raj itu yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Salat. Tapi maaf nih, saya mau sampai ke Pandeglang, Rangkas, walaupun saya nggak bisa lancar bahasa Sundanya, tapi alhamdulillah ini. Tapi jarang orang mau menyampaikan itu, makanya terbiasa. Tuh, tuh, masih ingat nggak tanggal berapa dulu menikah? Berapa hari nggak meninggalkan sholat? Belum. Berapa hari meninggalkan sholat? Hah? Tuh. Mana ayatnya? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Coba, celakalah bagi orang yang sholat aja celaka, apalagi meninggalkan sholat. Tuh, hati-hati Bu, makanya doanya kita tuh nggak begitu ampuh karena begitu. Terus sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga kadang-kadang juga kita malas sholat, kakek nenek masih malas sholat, tapi peringatan Isra Mi'raj paling getol. Tuh. Inilah kenapa malam hari ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hasibuan, saudaramu di sana, di kampung sana, nanti malam engkau akan ceramah ke sana. Belah dulu hatinya, belah dulu dadanya, bersihkan agar mereka ibadah sebelum waktunya pulang. Bersih. Kalau nggak percaya Ibu, ini musola kita dulu. Dulu saya sering di sini sholat. Ya. Bu, Ibu sepekan berapa kali sholat? Saya nggak tanya satu hari, sepekan. Halo? Ya. Ada 100.000 nih jawabannya. Ada yang mau jawab, tapi kalau nggak bisa jawab, denda 250.000. Biar saya berdirilah, biar semangat. Ayo. Halo. Saya tanya ibu-ibu dulu ini, berapa kali Bu? 35. Bagus. Ini udah kayak anak TK. Pak RT, warganya anak TK, ayo nama ngitung jari. Tuh. Kenapa? Makanya Isra Mi'raj itu nggak boleh hanya simbolis saja kita ceramahkan biar mengerti anak cucu kita. Kenapa kita demikian? Doa kita menangis tiap malam, kenapa belum diijabah? Karena kita banyak yang sengaja. Makanya dibangun ini musola supaya kita salat. Subuh mulu, belum waktu subuh. Kenapa dibangun musola ini Bapak? Biar kita salat berjamaah. Kalau enggak berjamaah, saya yakinnya Pak RT. Pak RT aja udah kena sasaran lah. Gak apa-apa, dia mau datang ke rumah saya gak apa-apa, udah tahu rumah saya. Nah. Ya. Pak RT, orang yang sholat sendiri sering kacau, terutama yang pegang kamera. Gak apa-apa salah,
Salat zuhur kadang-kadang dibikin 3. Benar nggak? Gue bilangin sama Tuhan kalau nggak ngaku loh. Kadang asar 5. Sama ibu-ibu kan? Halo, sama nggak? Sama nggak? Ayo, jujur ibu, malam hari ini Isra Mi'raj, malaikat semua ngumpul di daerah kampung apa namanya? Hah? Kampung Rancapinang. Malaikat turun semua nih, walaupun hujan, tapi mereka dengan giat turun sampai ke jalan sana dengan gembira melihat warga 3 RT ngumpul mengadakan Isra dan Mi'raj. Dia berdoa kepada Allah, ya Rob, lihat warga Rancapinang itu walaupun hujan tapi mereka antusias. Apa kata Allah? Berikan mereka sorga. Amin. Tapi bukan malaikat yang baik aja yang keliling, malaikat maut juga udah nunggu sekarang. Ini Pak RT, hati-hati Pak RT, malaikat maut juga ada yang mojok itu, yang udah belagak tidur, hati-hati tuh. Malaikat, semua malaikat itu turun, nggak ada kuda. Malaikat maut sekarang lagi ngintip dia, siapa yang mau diambil nanti nih, yang banyak kreditnya siapa nih, begitu nanti. Tuh kayak ngaku. Kenapa kata ibu, orang sholat aja juga terburu-buru, apalagi ada arisan. Iya, tadi Allahu Akbar sudah 2 rakaat nih, datang anaknya, mama anu nyusulin. Iya Allahu Akbar. Mukenanya jadi buang kemana-mana bu, bener nggak bu? Halo jujur, gue bilangin malaikat maut nih. Makanya datang ke sini Isra Mi'raj biar kita perbaikin. Benar kan begitu kan bu? Mukenanya dilempar kemana? Bentar bu, ngaca 2,5 jam. Allahu Akbar. Pak RT udah nungguin, udah ada kelakson. Ayo bu, engke sekedap pak. Aduh, udah nyampe keluar, bawa dia apa itu? Enggak, apa namanya bu? Jilbab. Pak, yang mana yang cocok pak? Pak RT udah marah dari tadi nungguin, keluar lagi dia yang nanya, yang cocok yang mana pak? Sebelum toingah, yang begitu Pak RT udah, karena udah marah dia. Masuk lagi ke ragu, bawa lagi warna hijau. Ya udah cocok pak, udah terserah lah. Tahu-taunya nggak dipakai dua-duanya. Tuh mak tuh, benar nggak bu? Benar nggak bu? Nah, Pak RT warganya kita sekolahin malam hari ini. Pak RT juga marah kan, udah nungguin tuh Pak Jaro. Ayo teh, kayak sekedap nungguin pemajikan. Ayo, udah habis ngerokok tuh, belum. Aduh, pulang, kok marah apa? Ya marah. Lama dandan aja lama, padahal kerudungan lebih dari 200 di situ, yang dipakai itu melulu. Salat, perbaikin ibadah kita. Sayang Nabi sama kita pak. Saya singkat aja karena udah jam 1 kurang. Kalau dibilang jam 1 semua ngeliat jam. Jam 1 kurang, saya nggak bohong. Kan jam 1 kurang kan pak, kurang banyak ya terserah. Supaya kita hari ini berubah ibadah kita. Nggak tahu nanti malam ada yang diambil sama malaikat tadi yang ngintip-ngintip itu. Itu di sana. Makanya kenapa Isra Mi'raj ini kita besarkan? Karena ini satu-satunya perintah yang langsung dapat dari Allah ke Nabi kita Muhammad
Makanya orang haji juga cuma sholat, Bu. Haji juga cuma sholat. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Cuma itu doang. Makanya saya bingung. Di sana mau rajin. Subuh masih 2 jam lagi sudah berangkat ke Masjid Nabawi. Pingin koraudoh. Di sini udah komat belum bangun. Padahal udah haji itu. Enggak di sini. Sana di Jayanti. Di Jayanti. Ya, enggak beda ya, Bu. Kenapa? Orang Jayanti banyak saudaranya di sini. Tuh. Ini yang kita ingatkan. Kalau saya mulai dari awal bahas Isra Mi'raj Nabi berjalan begini-begini, makanya kita gagal paham. Yang penting kan sholat. Sholat itu adalah bersaudara. Sholat itu adalah silaturahim. Makanya kalau sholat sendiri itu dikit. Kalau sholat berjamaah banyak. Makanya zaman ayeuna kan geus beda-beda kan, Bu. Bapak beda-beda kan zaman ayeuna mah. Sholat di masjid bisa 7 paham. Lain di dia. 7 paham. Mohon maaf ya Purok, saya luruskan aja itu. Katanya cinta Nabi, tapi nggak menghargain orang tua. Ya. Ini kamu saya sama dia sama dia. Ada orang sholat begini Pak RT. Allahu Akbar. 1,5 meter. Musolanya cuma 6 meter buat dia. Datang orang diinjak terus kakinya. Akhirnya pulang dari musola berantem. Kenapa? Katanya nggak menghargai Nabi. Nah, inilah malam hari ini. Kalau itu tadi dibaca anak saya tadi, cucu saya tadi, Qori, inna fi halqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Orang-orang yang berpikir dan berakal. Ada nggak di sini yang begitu, Pak? Hah? Yang sholatnya ngerangkak? Hah? Allah ngaji. Saya sih nggak masalah. Saya ngeluruskan. Kalau begitu semua di Madinah, bagaimana? Di Madinah jangankan ada jarak begitu, duduk aja kita dilengkahin, langsung kakinya masuk. Di Mekah juga begitu. Benar nggak Pak Haji yang sudah haji? Nggak ada sopannya di orang di Mekah juga. Masih ada jarak masuk, serak. Udah hideng. Aromana bukan main, bukan kayak Pak RT, bukan kayak Pak RT, bukan. Isra Mi'raj mengingatkan kita ke ajaran Nabi yang sesungguhnya, bukan ajaran Nabi yang sudah. Tuh. Benar Bu? Kita sering lalai dalam rokaat. Benar nggak Bu? Kadang 3, kadang 4. Nu mana dunia? Kalau asar 3 apa 4? Tadi belum sempurna. Assalamualaikum. Oh, ayo sok ditungguan. Tuh, ya. Pelajaran buat kita dulu, ibu juga begitu. Alhamdulillah. Terus. Iya. Kalau penceramah mah nggak apa-apa, terus-terus juga. Yang penting kalau ada yang ngantuk, gue doain dicabut malaikat hari ini. Dah. Kan malaikat kan patroli melihat orang-orang yang demikian. Kalau nanti ibu ngantuk begini, saya ngomong, berarti itu udah tanda-tanda. Sekalian aja saya ngomong. Tuh. Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan baik agar engkau tidak keliru, tidak sombong, agar kita tidak mau diadu domba.
Contoh, Pak RT, putra putri berapa? Hiji. Hah? Di sebelahnya. Nah. 3. Dikit-dikit banget anaknya. Kang, budak. Budak berapa? Berapa anaknya? Masih bujang? Masya Allah. Ini semua dapat kajian nih. Pak Jaro tadi mana? Pak Jaro. Oh. Berapa? Yang terbanyak tadi putranya siapa? Bapak. 3. Pertanyaan, inilah ngaji dengan Isra Mi'raj supaya kita menghargai orang. Apa? 3. Sudah besar-besar, Pak? Udah besar-besar semua? Pertanyaannya, sama enggak karakternya? Kan satu pabrik. Hei, Bu. Beda kan? Makanya jangan ajak orang seperti beribadah yang kau suka. Itu satu pabrik aja nggak bisa kau ajarin dengan sama dengan pinginanmu. Oh, kan keras kan saya ngomong kan? Yang satu pabrik aja beda. Ini baru ikut santri 2 hari udah nyalain orang, nyalain kiai. Jadi nggak di sini, sana di apa pinggir Malaysia. Tuh Pak RT, satu pabrik aja nggak bisa kita samakan. Imaknya itu, ayahnya itu, rumahnya itu tetap berbeda. Kok kita ngajak orang supaya ikut kita? Ini masih bujangan nih. Udah ada calon belum? Udah banyak nih. Mumpung ada Pak RT. Ya, inilah hidup. Ya, tuh contoh, Bu. Yang anak ibu sendiri, maaf, yang bapaknya satu, ibunya satu, susah ibu atur. Kita mau ngatur orang. Isra Mi'raj datang dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat oleh Nabi dari atas sampai ke bawah? Dilihatnya pemandangan yang sangat indah, bagaikan kita cantik gunung dari jauh. Kelihatan bagus itu gunung, tapi begitu kita turun ke bawah, apa yang terjadi? Di situ ada macan. Tuh. Kasian banget ibu-ibu dingin-dinginan tuh. Ya, ngaji Bu. Masih ada 3 tahun lagi Ibu. Harus rajin ibadah, jangan sampai salah lagi rokaatnya. Ya. Ini jangan udah mentang-mentang mau kondangan, cepet. Sholatnya cepet. Assalamualaikum. Isra Mi'raj. Inilah artinya kita ingatkan Isra Mi'raj ini. Di mana-mana banyak spanduk Isra Mi'raj mengingatkan kita supaya ibadah kita perbaikin. Kenapa? Karena ibadah salat itulah paling baik kita ikutin di dunia ini sampai kita nanti pergi. Harta itu semua akan kita tinggalkan. Benar Bu? Benar Bu? Coba nyanyi. Nyanyi Bu. Tiada lagi guna harta. Kalau lagu Tomere Jajan adalah langsung nangkap. Bila Israel jasad terbujur. Ini yang masih muda-muda udah nggak hafal. Ini udah kolot masih hafal tuh. Insyaallah.
Isra Mi'raj datang melihatkan kita. Bila dia datang, Israel datang, kita tinggal di Pamberingan. Begitu sayang suami sama kita, belum tentu dia mau nungguin kita di kuburan satu poe, satu hari. Sayang, tiada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, tinggal semua. Anggur kucing garong langsung dia tuh nyambung tuh. Aduh, inilah yang disampaikan kepada kita malam Isra Mi'raj ini. Diuji benar kita oleh Allah, turun rahmatnya. Masih maukah mereka menunggu? Karena saya dulu diberangkatkan oleh Allah ke sana dengan penuh hikmah, ancaman hidup dan mati kita Muhammad. Tapi alhamdulillah di kampung kita ini walaupun hujan rintik-rintik, tapi insya Allah semua adalah membawa keberkahan buat kita. Saya doakan malam hari ini yang kurang sehat disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya utang mudah-mudahan cepat lunas utangnya. Yang mau berangkat haji mudah-mudahan berangkat haji. Jangan amin doang, daftar. Amin masih amin ada di situ rumahnya. Daftar. Kita berangkat semuanya. Ya, RT 18 ya, Pak Ali. RT 18 berangkat, semua warganya berangkat umroh, pimpinan Pak RT. Saya nggak usah diajak, yang penting dikasih tahu. Dari mana? Dari sono, Bojong. Siapa RT-nya? Itu yang jangkung. Udah senang saya ngelihatnya, mudah-mudahan berkah pulang dari sana, nambah lagi duitnya miliar-miliaran. Tuh. Itu harus kita ingat sholat. Betapa pentingnya sholat. Orang yang meninggal saja Pak, udah nggak perlu kan, tapi disalatkan. Betul Bu? Tuh, hati-hati. Yang paling pojok hati-hati. Tuh yang paling pojok hati-hati. Nah aki-akinya yang nyender hati-hati. Allahu Akbar. Inilah kenapa Isra Mi'raj ini kita adakan, mengingat kembali karena kita sering lupa. Ya, kenapa lupa? Karena poho. Berapa kali sehari dikumandangkan azan di musola? 5 kali. Ada yang marah? Ada. Baru juga azan. Nah, begitu kan? Allah berikan kepada kita panggilan yang terbaik. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Awal inilah rakaat salat itu 50 rakaat. Tapi Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan ya Muhammad. Umatku saja tidak sanggup. Umatku lebih besar-besar badannya. Nabi berangkat lagi dari 50 jadi 5 fardu. Kalau 50 kapan kita kerja? Kapan kita tidur? Belum apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru sampai di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan kita makan? Baru nyob Allahu Akbar Allah. 50 rakaat, satu hari satu malam. Tapi itulah Nabi memberikan kepada kita keringanan. Tapi sudah ringan kita banyak lalai dan meninggalkannya.
Ya kita selawat lagi kepada Nabi. Sallallahu, gak usah berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Tuh. Beda tetangga. Terlambat mic-nya ke sana. Sinyalnya nggak dapat sebelah. Tuh. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Poin dibawa pulang. Apa yang mau kita ambil malam hari ini? Yang pertama, perbaikin salatmu. Kalau cinta sama Nabi. Yang kedua, apa Bu? Bersihkan hati. Walaupun kalau sholat terus hatimu masih belum bersih. Lihat tetangga punya utang, ribut. Ya. Kalau di sana Pak RT begitu nih. Tetangga saya di sana di apa sononodo di pinggir laut, Bayah sana di pinggir laut. Tetangga di sana paling suka SMS. Sini suka nggak? Bu, suka nggak SMS? Apa artinya SMS? Bu, apa artinya SMS? Ini ilmunya. SMS susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kan? Nah ini. Dua hati. Yang ketiga, hiduplah di dunia ini. Jangan cari pembenaran, tapi carilah kebenaran. Yang penting kan sholat, yang penting kan ibadah. Bukan begitu. Ada aturan, ada anjuran, ada tuntunan. Bu, udah? Udah Bu? Belum apaan orang sehingga saya lihat udah begitu. yang cius di sini, yang cius sini, cius di sini, cius sebelah sini, anteng aja begitu. Karena nggak kelihatan, anteng aja cius. Allahu Akbar. Ya, itulah hidup diberikan Allah. Mudah-mudahan RT ketua hari ini, 3 RT ini diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sih nggak minta begede-gede masjidnya Pak RT, kalau bisa di tingkat itu doang. Kalau bisa di tingkat begitu di atas buat biar gak kehujanan kalau ada Isra Mi'raj begini, di atas kita Isra Mi'rajnya kan begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang barokah, banyak rezekinya. Nggak banyak Pak RT, cuma 1 miliar. Kan nggak banyak kan Pak? Cuma 1 miliar. Insya Allah nanti Ramadan akan datang, kita semua harus namanya di sini mau bahu membahu. Pak RT, sini kita semua duduk di sini. Saya hanya mengingatkan diri saya dan keluarga saya. Bagaimana Ustadz kalau sudah terjadi kita tadi meninggalkan sholat sengaja, bertaubat kepada Allah, taubat Allah Maha Pengampun, Maha Kaya, Maha Luas. Dia nggak sempit kayak kita, kita yang sempit. Diampunin oleh Allah. Makanya nanti Bapak lihat hadis-hadisnya, mana lebih hebat azabnya orang yang membunuh dengan orang yang meninggalkan salat. Orang yang paling parah meninggalkan salat. Hati-hati.
Dikubur pun orang sudah meninggal, dia harus sholat, disolatkan. Ya, gak usah pusing-pusing Pak Imam. Kalau saudara kita di sini, tetangga kita di sini nggak mau sholat, tunggu nanti. Imam gak usah kayak ini. Kasih penghargaan nanti dia Pak Imam. Setelah dia nanti innalillah, taruh paling depan dia. Dia pimpin sholat, taruh paling depan dia. Mimpin sholat. Padahal nggak pernah selama ini dia sholat. Tapi begitu dia meninggal, dia mimpin sholat. Terbujur dia di depan imam. Imamnya aja di belakang dia. Imamnya di belakang dia. Tuh, padahal nggak pernah. Nggak usah risau. Paling nanti juga tangannya begitu diangkat kerandanya. Hui, hui, hui. Makanya mohon maaf sekali lagi lahir batin, jangan kita membuat dosa para imam, para pengurus masjid. Apa itu membuat dosa? Lah orang sekali setahun aja nggak pernah datang ke masjid, giliran meninggal ke masjid, minta surat pengantar Pak RT. Nasib kata Pak RT. Giliran meninggal aja kok saya, giliran enak nggak ngundang-undang kata Pak RT. Kenapa kita buat dosa sama RT, sama imam? Dia dalam hatinya bagaimana? Dia mau nyolatin, bingung. Nggak pernah datang ke masjid. Aduh. Sholat. Allah berikan kepada kita kewajiban sholat. Innas sholati wa mahyaya. Coba suaranya, aduh, udah berhenti aja dah kalau udah suaranya juga nggak ada juga tuh. Ayo Bu, ulangin. Innas sholati wa mahyaya lil. Itu ibu. Ini bapak ini kalau udah nggak ngerokok, ini udah diam, udah tidur nih. Ini salah sayangnya masih boleh ngerokok. Coba kalau udah nggak ngerokok. Innas sholati. Nyambung. Ini kenapa? Ada pagar-pagar pemisah kita sampai ke ujung sana. Nah, intinya malam hari ini Isra Mi'raj itu perbaikin salatmu, bersihkan hatimu, hiduplah jangan cari pembenaran, tapi carilah kebenaran. Bangkitkan gairah untuk salat. Insyaallah bala bencana akan jauh dari kita. Percayalah itu Bu. Insyaallah. Banyak orang yang namanya duduk meninggal. Banyak. Kenapa? Dijauhkan dia dari bencana. Sesuai dengan jam Indosiar sudah 11:30, tidak ada lagi siaran kecuali siaran malam bola dengan tinju. Indosiar itu. Nah, dengan ini pun berakhir pula ceramah Isra Mi'raj dari saya 1 jam lebih. Mudah-mudahan semuanya akan bisa meningkatkan ibadah kita. Jangan sengaja meninggalkan sholat. Insya Allah doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semua kita yang hadir di sini, alhamdulillah dari tahun ke tahun musolah kita makin bagus, makin hebat. Ya, malam hari ini ada saudara saya di sini berdoa, bukan kami semau ini, karena kami sama-sama dari seberang sana, pingin kita berbagi dengan perbedaan, bukan perbedaan, cuma suaranya yang beda. Benar kan Pak? Kalau bahasa maaf, hampura, saya di sini kurang lebih 35 tahun. Ya, perbedaan suara kan memang agak halus, tapi kalau kami kan beda kan, apalagi begini kan menggelegar dia kan begitu. Ini sekali lagi yang mungkin dapat saya sampaikan buat kita semuanya. Saya mohon maaf pada semua yang hadir, Pak RT, Pak Imam, Pak Jaro, semua yang hadir di sini, ibu-ibu. Saya tidak bisa memberikan banyak hal karena saya tuh ada rasa iba. Kasihan saudara-saudara, ibu-ibu, saudara sudah mojok ngantuk Pak Imam.
Ya, sebenarnya mereka udah dingin karena duduk begitu, kuehnya pun udah habis. Ya, makasih saudaraku Pak Ali Sahrin Sitompul sama Pak Sultan yang kita semua berbagi malam hari ini bukan apa-apa, kita harus ada pembagian kita untuk tugas dengan masing-masing sesuai dengan makamnya. Saya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, pasti ada kekurangan, pasti menyindir Bapak, tapi ambil yang disindir itu. Bila kita kena, perbaikin hidup kita. Bila kita tidak kena, yuk kita luruskan niat kita. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.